Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Sobat Kairos, memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawab orang Kristen. Artinya semua yang mengaku Yesus Kristus adalah Juru Selamat, pada saat yang sama ia juga harus bersedia menjadi pemberita Injil. Menjadi pemberita Injil bisa saja dengan menjadi misionar, menjadi pelayan gereja, dan lain sebagainya. Namun yang paling utama, menjadi pemberita Injil adalah dengan menampilkan kehidupan yang tulus dan berani, sebagaimana cara Yesus hidup di dunia ini. Dengan kata lain, memberitakan Injil adalah dengan menghadirkan kabar kesukaan yang daripada Yesus melalui keseharian kita, melalui perbuatan kita, melalui segala bentuk interaksi dan relasi kehidupan kita. Kita semua mesti mampu membuktikan bahwa kita hidup di dalam Yesus dan sepenuhnya meneladaninya dan membagikan keteladanan itu kepada semua orang. Sobat Kairos, tugas pemberitaan Injil itu terlihat mudah dan sederhana. Namun pada kenyataannya itu tidaklah mudah. Ada risiko dan konsekuensi yang mesti kita tanggung. Sebab setiap saat kita berada di garda terdepan untuk menghalau kuasa-kuasa si iblis dan kuasa-kuasa dunia yang berusaha menggempur segala bentuk kehidupan orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus. Dari awal sejarahnya, para pemberita Injil selalu mendapat perlakuan yang tidak adil, bahkan menderita sampai mati martir. Ternyata kabar baik yang kita beritakan bisa menjadi kabar buruk bagi orang-orang yang menikmati kuasa-kuasa dunia dan iblis. Kabar keselamatan yang daripada Kristus bisa menjadi gangguan bagi mereka-mereka yang selama ini nyaman dengan dosa dan ketidakadilan. Ini berisiko bagi kita, sebab ancaman penderitaan dan penindasan bisa menghampiri kita. Sebab berbuat baik dan benar oleh karena Kristus bisa mendatangkan kebencian dari orang-orang yang terbiasa dengan kejahatan dan keburukan. Sobat Kairos, tentang semuanya ini Rasul Paulus sebagai orang yang mengalami ancaman itu menguatkan semua orang yang diutus Tuhan memberitakan Injilnya agar selalu kuat dalam pengharapannya. Paulus bersaksi bahwa dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini merupakan energi dan bahan bakar baru bagi kita untuk selalu terdorong menginjili dengan penuh semangat, daya tahan, dan keyakinan. Sebab Injil itu sendiri adalah sumber kuasa dari Tuhan, sekaligus kesempatan bagi kita untuk menyaksikan begitu nyatanya Tuhan berkuasa atas segala kekuatan dunia, dosa, dan iblis. Sebab Injil adalah berita kesukaan, berita kebebasan, berita kemerdekaan. Sebagaimana kematian Kristus di salib Golgota berubah menjadi kebangkitan dan kemenangan. Sobat Kairos, melalui renungan hari ini, kita semua diajak untuk tetap konsisten dalam komitmen hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Jangan berhenti berbuat baik dan benar, dan memberitakan kabar kesukaan meski kita dikucilkan, diintimidasi, atau bahkan diperlakukan dengan tidak adil. Jika kita mampu mengalami kehadiran dan kuasa Kristus dalam kehidupan, maka sama sekali tidak ada kesusahan, tidak ada kesakitan atau penderitaan yang akan menjatuhkan dan mengalahkan kita. Ketika kita lemah, disitulah Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang tidak terbatas, yang mengokohkan iman, pengharapan, dan kekuatan. Sebab Allah kita setia dan selalu ada bagi kita.
yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keputusasaan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!